Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini aku sebagai Dea Nur Eliza, perwakilan kelas 3K PGSD FKIP UHAMKA, akan menyampaikan materi geometri level 1 sampai 4, pendidikan matematika 2. Sebelumnya kita akan membahas dulu apa itu geometri. Nah, geometri merupakan salah satu sistem dalam matematika yang diawali oleh sebuah konsep pangkal, yakni titik. Titik kemudian digunakan untuk membentuk garis, dan garis yang nantinya akan menyusun sebuah bidang. Pada bidang akan dapat mengonstruksi macam-macam bangun datar dan segi banyak. Segi banyak kemudian dapat dipergunakan untuk menyusun bangun-bangun ruang. Geometri memungkinkan kita untuk memahami ruang dan sebuah kehidupan nyata yang membantu siswa dalam memahami konsep-konsep yang lebih baik. Geometri memiliki banyak praktek penggunaan, dari yang paling dasar sampai perkembangan teknologi yang semakin berkembang. Lalu selanjutnya, kita akan mengetahui mengapa kita harus mempelajari geometri. Karena pelajaran tentang geometri ini adalah pelajaran matematika paling dasar yang sudah diperkenalkan di sekolah dasar atau SD. Namun, akan terus digunakan dan mencakup semua ilmu matematika sampai tingkat yang lebih lanjut. Jadi, rumus dan pengertian dari geometri ini wajib untuk diketahui oleh kita. Nah, dengan proses belajar ini, maka siswa dapat memahami sudut akut, segitiga, persegi panjang, sudut tumpul, angka bujur sangkar, dan banyak hal lain yang relevan secara mendalam. Geometri sendiri ditemukan di mana-mana, dalam seni, arsitektur, teknik, olahraga, survei tanah, astronomi, ruang, alam, patung, mesin, robot, mobil, dan lain sebagainya. Karena itu, menjadi penting untuk memahami pendekatan dasar perlunya geometri dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, berdasarkan laporan hasil survei yang dilakukan oleh TIMSS atau The Trends in International Mathematics and Science Study pada tahun 2011 dalam kurun waktu 4 tahun sekali sejak 1995, ditemukan bahwa hasil belajar matematika siswa, khususnya geometri kelas 8 dari Indonesia mengalami penurunan. Indonesia memperoleh urutan ke-39 dari 42. Berarti sama saja Indonesia memiliki urutan 4 terbawah, teman-teman. Selanjutnya, berdasarkan teori Gardner dalam Triharso 2013, ia menjelaskan bahwa pengenalan bentuk geometri yang baik selain dapat meningkatkan kemampuan kognitifnya, si anak dapat memahami lingkungannya. Nah, selain itu, anak mampu berpikir matematis logis dan dapat memahami konsep sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Seperti ketika anak melihat koin, uang logam, anak akan tahu bahwa bentuknya lingkaran atau bulat. Buku bentuknya seperti segi empat, atap rumah yang bentuknya segitiga, dan sebagainya. Dengan kemampuan berpikir matematis logis yang terasah juga terarah, maka anak akan dapat berpikir secara logis dan rasional. Lalu, selanjutnya ada teori perkembangan geometri. Perkembangan teori geometri yang dilakukan oleh Van Hill melahirkan beberapa kesimpulan mengenai teori-teori perkembangan kognitif anak dalam memahami geometri. Nah, Van Hill dalam Nuraini DKK 2016 menyatakan bahwa terdapat 5 tahap pemahaman geometri, yaitu yang pertama ada tahap pengenalan, yang kedua ada tahap analisis,
Yang ketiga ada tahap pengurutan, dan yang keempat ada tahap deduksi. Yang terakhir, kelima, ada tahap keakuratan. Lalu, selanjutnya menurut Nuraini 2008, itu ada 4 tahap. Yang pertama, tahap visualisasi recognition. Yang kedua, ada tahap analisis. Yang ketiga, ada tahap abstraksi atau ordering. Dan yang keempat, ada tahap deduksi. Kalau yang sebelumnya menurut Nuraini, maka yang ini kita akan membahas menurut Nuraini. Yang pertama, ada tahap visualisasi atau recognition, di mana siswa mengenali gambar-gambar bangun geometri melalui penampilan saja. Lalu yang kedua, tahap analisis. Siswa melihat gambar-gambar sebagai kumpulan sifat-sifat. Dan yang ketiga, ada tahap abstraksi atau ordering, di mana siswa mempersepsi hubungan di antara sifat-sifat dan di antara gambar-gambar. Dan yang terakhir, ada tahap yang keempat, yaitu tahap deduksi, di mana siswa dapat mengkonstruksi bukti, memahami peran aksioma dan definisi, dan mengetahui makna dari kondisi-kondisi yang perlu dan cukup. Kita akan mengupas tuntas masing-masing dari tahap-tahapnya itu. Yang pertama, ada tahap visualisasi atau recognition, yaitu di mana siswa dapat mengenal bentuk-bentuk geometri atas dasar tampilannya. Di sini aku punya contoh gambarnya, di mana pada tahap ini siswa hanya baru mengenal bangun-bangun geometri. Contoh seperti bola, kubus, segitiga, persegi, dan bangun-bangun geometri lainnya. Nah, seandainya kita hadapkan dengan sejumlah bangun-bangun geometri, anak dapat memilih dan menunjukkan bentuk segitiga. Pada tahap pengenalan, anak belum dapat menyebutkan sifat-sifat dari bangun-bangun geometri yang dikenalnya. Sehingga bila kita ajukan pertanyaan seperti, apakah pada sebuah persegi panjang, sisi-sisi yang berhadapan panjangnya sama? Atau, apakah pada suatu persegi panjang kedua diagonalnya sama panjang? Nah, apabila kita ajukan pertanyaan seperti ini, maka siswa tidak bisa untuk menjawabnya. Guru harus memahami betul karakter anak pada tahap pengenalan. Jangan sampai anak diajarkan sifat-sifat bangun geometri tersebut, karena anak akan menerimanya melalui hafalan, bukan pengertian. Selanjutnya, itu ada tahap analisis, di mana siswa dapat mengenal bentuk-bentuk geometri atas dasar sifat-sifat yang dimiliki. Mereka dapat mengenali dan menyebut sifat-sifat bangun geometri, tetapi mereka tidak melihat hubungan di antara sifat-sifat ini. Nah, pada tahap ini, anak sudah dapat memahami sifat-sifat dari bangun-bangun geometri. Pada tahap ini, anak sudah mengenal sifat-sifat bangun geometri seperti pada sebuah kubus, banyak sisinya ada 6 buah, sedangkan banyak rusuknya ada 12. Nah, seandainya pengembangan pembelajaran matematika SD kelas 4, kita tanyakan apakah kubus ini balok, maka anak pada tahap ini belum bisa menjawab pertanyaan tersebut, karena anak pada tahap ini belum mengetahui hubungan antara balok dan kubus. Anak pada tahap ini tuh hanya mampu menganalisis, belum mampu mengetahui hubungan yang terkait antara suatu bangun geometri dengan bangun geometri lainnya. Selanjutnya, yang ketiga ada tahap deduction atau ordering, di mana siswa mempersepsi hubungan di antara sifat-sifat dan di antara gambar-gambar. Nih, di sini aku punya contoh, ada gambar persegi, dan yang kedua ada gambar persegi panjang. Nah, misalnya siswa sudah mengetahui jajar genjang atau trapezium, belah ketupat adalah layang-layang, kubus adalah balok,
Nah, pada tahap ini, anak sudah mulai mampu untuk melakukan penarikan kesimpulan secara deduktif. Tetapi pada tahap awal, artinya belum berkembang baik, karena masih pada tahap awal siswa masih belum mampu memberikan alasan yang rinci ketika ditanya mengapa kedua diagonal persegi panjang itu sama, atau mengapa kedua diagonal pada persegi saling tegak lurus. Selanjutnya, di tahap yang terakhir itu ada tahap deduksi, di mana siswa dapat mengkonstruksi bukti, memahami peran aksioma dan definisi, dan mengetahui makna dan kondisi yang perlu dan yang cukup. Yaitu, di tahap terakhir dari perkembangan kognitif, anak dalam memahami geometri adalah tahap keakuratan. Pada tahap ini, anak sudah memahami betapa pentingnya ketepatan dari prinsip-prinsip dasar yang melandasi suatu pembuktian. Nah, si anak pada tahap ini tuh sudah mengerti pentingnya peranan unsur-unsur yang tidak didefinisikan. Di samping unsur-unsur yang didefinisikan, aksioma atau problem dan teorema, anak pada tahap ini belum memahami kegunaan dari suatu sistem deduktif. Oleh karena itu, anak pada tahap ini belum dapat menjawab pertanyaan mengapa sesuatu itu disajikan teorema atau dalil. Nah, teman-teman, matematika itu kan dikatakan sebagai ilmu deduktif karena pengambilan kesimpulan, membuktikan teorema, dan lain-lain dilakukan dengan cara deduktif. Sebagai contoh untuk mengukur bahwa jumlah sudut-sudut dalam jajar genjang adalah 360 derajat. Secara deduktif dibuktikan dengan menggunakan prinsip kesejajaran. Pembuktian secara induktif yaitu dengan memotong-motong sudut-sudut benda jajar genjang. Kemudian setelah itu ditunjukkan semua sudutnya membentuk sudut satu putaran penuh 360 derajat. Belum tuntas dan belum tentu tepat. Seperti diketahui bahwa pengukuran itu pada dasarnya mencari nilai yang paling dekat dengan ukuran yang sebenarnya. Jadi, mungkin saja dapat keliru dalam mengukur sudut-sudut jajar genjang tersebut. Untuk itu, pembuktian secara deduktif merupakan salah satu cara yang tepat dalam pembuktian pada matematika. Nah, di tahap terakhir ini, si anak tuh sudah mampu untuk mencari keakuratan dari suatu bangun. Contohnya, di sini ada gambar persegi. Apabila kita tanya apakah sisi-sisinya sama, misal kita suruh cari untuk mencari luasnya. Kalau mencari luas persegi, maka kan mencari keliling, maka kan 4 kali sisi, yaitu sisi tambah sisi, tambah sisi, tambah sisi. Atas, tambah bawah, tambah kanan, tambah kiri. Nah, si siswa akan mengukur dengan sendiri untuk membuktikan bahwa ukurannya itu benar, 4 kali sisi, dihitung secara satu. Begitu teman-teman. Sekian pengertian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.